lurah lagi. Biasanya kan di Rut. Iya. Yang kemarin rame di Rut Pertamina. Patraniaga. Nah, Patraniaga ya, itu triliunan. Tapi ternyata level lurah bisa korupsi juga. Lurah Pulau Panggang di Kepulauan Seribu. Ya. Namanya Muhammad Fakih Burhanuddin. Waduh, dia tuh bikin kasus apa nih Mas Andi nih? Proyek pengadaan untuk kebutuhan operasional di Kelurahan Pulau Panggang. Dia diduga menipu investor sampai miliaran rupiah. Halo Sobat LBJ Viral, kembali lagi di LBJ Viral 24, tempatnya pembahasan tentang berita-berita yang viral, yang seliweran di netizen, tentunya kita bahas secara deg-degan. Iya, Mas Andi, ini lagi rame nih. Betul. Lurah lagi. Ya, benar, 4L nih. 4L ya. Iya, kita dikagetin sama berita di sosial media ya. Betul. Gimana korupsi terjadi sampai tingkat ke bawah nih. Udah sampai ke level lurah. Pemerintahan yang dekat sama warga ya? Iya, jadi berita dihebohin sama lurah, bukan sama menteri, dirjen korupsi, enggak. Lurah. Biasanya kan di Rut. Iya. Yang kemarin rame di Rut Pertamina. Patraniaga. Nah, Patraniaga ya, itu, triliunan. Tapi ternyata level lurah bisa korupsi juga. Bisa korupsi juga ya Mas Andi. Waktu hebohnya zamannya sertifikat laut. Lurah Asip bin Asip, siapa yang nggak tahu ya kan? Itu lurah dari desa Kohot. Betul. Di Tangerang. Dia doang yang bisa sulap bikin laut, bisa jadi sertifikat, ada sertifikatnya. Itu dia tuh. Konon katanya dapat duit 23 miliar katanya. Waduh. Habis gitu ada lagi kemarin nih. Ada lagi siapa yang baru? Si Erik Dasya. Betul. Dia adalah lurah dari Malakasari. Betul, Jakarta Timur ya. Dia juga kenapa tuh? Ada kasus juga tapi bukan penipuan. Kasus apa dia minjem duit kan sama petugas PPSU sejumlah 17 juta rupiah. 17 juta minjem duit sama PPSU. Gara-gara itu dia dipecat jadi lurah. Enggak, minjem duit bakal apa nih sebelumnya? Nanya dulu. Si Erik sih belum cerita. Katanya ada kebutuhan, pokoknya lah kebutuhan hidup gitu. Minjem duit sama kan itu levelnya PPSU juga yang bawah. Ibaratnya level terendah dari itu apa lembaganya deh. Betul. Nah justru itu kenapa cuma minjem uang doang kok bisa dipecat. Cuman ini kan agak sedikit nyentrik gitu ya. Ibaratnya si bos kok minjem sama anak buah gitu kan. Kan kagak masuk logika ya. Nah makanya investigasi terus didesak oleh anggota DPRD supaya diungkap mungkin ada indikasi pungli lah gitu. Pungli jabatan kan, bagaimana seorang petugas PPSU itu perlu perpanjang kontrak gitu kan. Jadi dia memanipulasi duit itu. Ada indikasi lah ke sana, tapi mungkin dibungkus dalam pinjaman uang. Wah, bisa. Tapi yang terbaru ini, ada apa nih? Nggak kalah serunya bagaimana seorang lurah Pulau Panggang di Kepulauan Seribu. Namanya Muhammad Fakih Burhanuddin. Waduh, dia tuh bikin kasus apa nih Mas Andi nih dari lurah Panggang ini nih? Gimana dengan proyek pengadaan untuk kebutuhan operasional di Kelurahan Pulau Panggang? Dia diduga menipu investor sampai miliaran rupiah. Korban kegocek miliaran rupiah. Betul. Tapi maksudnya ini uang miliaran emang tadinya dijanjikan ada jatuh temponya dong pasti dong. Betul. Tapi sampai sekarang kagak nongol katanya. Orangnya. Karena sampai sekarang beliau menghilang ya kan. Menghilang ya? Jadi investor akhirnya melaporkan hal ini kepada kepolisian, tepatnya di Polres Jakarta Pusat. Udah dilaporin ya Mas Andi ya. Betul. Jadi dia nih kalau kata anak sekarang istilahnya AFK. Apa tuh? Away from kenyataan. Ya, kabur. Tapi maksudnya polisi udah ada proses pemanggilan ya? Pemanggilan ada, tapi dia mangkir. Dipanggil polisi dia nggak datang. Waduh. Jadi awal mulanya nih sebenarnya ini dibungkus dengan proyek investasi lah kurang lebih. Investasi ya. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan akan operasional pemerintah Kelurahan Panggang di Pulau Panggang. Jadi ada butuh pengadaan lah ya kan. Maka adalah rekanan namanya PT Bintang Hoka Hoki. Rekanan dari Kelurahan Pulau Panggang tersebut. Yang sebenarnya itu diduga kuat adalah milik dari si Fakih sendiri. Oh gitu. Iya, cuman seakan-akan milik orang lain gitu kan. Karena atas nama orang lain. Tapi itu mengambil proyek di Pulau Panggang tersebut. Jadi gampang ya kan? Iya. Pak Lurah tinggal ACC oke nih. Oke. Ada punya dia juga. Duitnya jatuh-jatuhnya ke dia juga dong. Iya betul.
ilah, Jadi ada bisa indikasi banget. ke sana. Iya. Nah, tapi akhirnya dalam prosesnya tersebut PT Bintang Hoki memerlukan biaya Betul. untuk melakukan proyek tersebut Ya. dan mengajukan pinjaman gitu kan, mengajukan tawaran investasi kepada pihak PT lainnya, ini PT Beki. PT Beki ya. Nah, di sanalah pihak PT Beki memberikan sejumlah uang senilai 1,1 miliar Oke. agar dapat digunakan untuk kebutuhan pengadaan di Pulau Pengadaan Panggang di oleh sana. PT Bintang Hoki. Betul. Dan dalam hal tersebut PT Bintang Hoki menjanjikan keuntungan senilai 25%. 25% dari yang dipinjamkan 1,1. Betul. Oke. Nah, Sampai setelah- sekarang raib nih. akhirnya dicairkanlah dana 1,1 Oh, miliar. dicairkan. Oke, buat si Lurah Panggang. Oke. Bukan lurah sih sebenarnya, kepada PT Hoki Oh, tersebut. Hoki, Bintang Hoki. Bintang Hoki, Siap. betul. Setelah dikirim Nah, dan uang digunakan, tapi setelah sampai waktu ditentukan itu nggak ada tuh nggak ada. janji yang untuk keuntungan Dibayar, tersebut nggak iya. terrealisasi. Nggak ada ya? Bahkan pinjaman pokoknya pun nggak dibayar gitu. Ya ilah, sampai jatuh tempo tuh. Orangnya hilang aja, udah kabur aja udah. Betul sekali. Sebenarnya orangnya nggak kabur pada saat itu tempo 25 Januari Masih 2025 ada, masih ada komunikasi itikat untuk mengembalikan. Jadi dia memberikan itikat baik seakan-akan dia bakal bayar nih. Betul. Tapi terakhir tanggal 5 Juni kemarin lurah tersebut sama sekali nggak bisa dihubungi. Baik dari pihak korban yang menghubungi dan juga kepolisian. Kalau pihak kepolisian sih sebenarnya sudah melakukan pemanggilan dan dia merespon, cuman dia nggak datang. Nggak datang, berarti dari Mangkir korban lah. ya. Dari korban juga udah mulai manggil, tapi ternyata nggak ada respon dari. Jadi dari Pak pihak Lurah. PT Beki ingin Iya. melakukan mediasi lah supaya jangan kasus secara hukum nggak berlanjut. Betul. Persuasif lah, coba katanya mau bayar. Ternyata dia janji-janji PHP gitu. Ya ilah, bener. Akhirnya dilaporin tadi kan. Ya, Dilaporin ke Polres Jakarta Pusat pada Iya. tanggal 25 Januari. Tapi sayangnya sekarang udah bulan Juni nih. berarti udah hampir 6 bulan. Bulan 6 Juli sekarang. Udah Juli malah. 6 bulan malah ya kan. Udah 6 bulan Mas Andi. Itu belum ada kejelasan. Waduh, Tapi bahwa panggilan bermasalah. udah ada dilakukan oleh Polres Pusat. Iya. Tapi sampai sekarang ya masih terus berjalan gitu. Tapi gini pertanyaan saya, kan itu dia artinya udah ada panggilan walaupun mangkir, tapi dia tetap bisa melenggang dengan manis di luar sana yang kita nggak tahu dia lagi ada di mana nih. Jangan-jangan dia punya backingan. Nah, Iya. itu dia yang kita nggak tahu Apa dia kan. ada nutup mulut siapa? Istilahnya. Ya mudah-mudahan sih dalam hal ini jangan sampai masuk angin kan. Istilahnya masuk angin. Mudah-mudahan Kita nggak tahu nggak sih. ada yang masuk angin nih. Mudah-mudahan. Jadi kepolisian tetap objektif Iya, benar. Harus tetap diproses. supaya jangan ada lagi ibaratnya lurah-lurah yang kayak gini nih. Iya. Ya sampai kita nggak percaya ya kan. Benar. Kita sebagai rakyat jangankan sama menteri, lurahnya aja korupsi. Ya, ilah bagaimana sih? Kita mau sama siapa lagi? Iya. Menuju Indonesia emas, apa cemas ini namanya kalau begitu namanya. Ya, Indonesia cemas kayaknya. tapi kita penegak hukum juga kita berharap geraknya jangan lamban, Iya. ya. Masa cari dah kalau bisa tetap ini ya. Iya. Polri semua kan habis ulang tahun Bayangkara. Benar. Masa iya kagak gercep juga, malu. Di umur yang 79 tahun ini Benar. kita yakin Polri bakal gercep dan bisa menindak nih kan. Ya, Gimana lurah ini supaya bisa tanggung jawab. benar. Ya kalau memang ada jalan mediasi itu lebih baik Lebih kan, baik. supaya memang lurah tersebut menghadapi kenyataan lah ya kan. Iya, benar Mas. Jadi tidak ada perlu yang terluka. Ya iya, nggak perlu ada yang sakit hati atau gitu. Nah, sama yang penting kan kita bisa percaya juga nanti kalau ini bisa diberantas, maksudnya diberesin. Jadi kan level bawah aja bisa diberesin gitu. Jangan sampai, masa level bawah aja nggak bisa nih yang cuman ibaratnya lurah. Betul. Apalagi mau yang level-level udah menteri, pejabat yang atas kakap-kakap nih yang korupsi. Iya. Iya kan ya, yang kecil Ikan aja kali nggak- kakap ya kan. Hai. Oke, jadi kita juga kemarin sempat investigasi langsung liputan ke Pulau Panggang. Kita nyebrang Mas Andi. Saya bersama Mas Andi langsung ke lokasi, ke tempat Lurah Panggang dari Fakih ini. Buat ngeliat langsung apa dia masih enak-enakan jadi Betul. lurah di sana. Ya, kita lihat. Tanpa ke Polres Pusat ya kan. Betul. Kita lihat ini situasi di sana ya, Mas. Betul.
Mereka di dermaga 12 Pak kamu bupati Pak. Oh, dermaga 12. 12 bukan istrinya. Dermaga 12 nanti Pak, tapi belum pulang kok. Belum pulang. Informasi dermaga 12 Pak kalau Bapak Bupati. Kalau lurah Pak, lurah juga laksana Pak, lurah-lurah. Semua dermaga 12. Mereka punya kapal sendiri. Khusus ya? Oh, jadi saya dapat info itu kan kalau lurah, beberapa lurah ada lurah Panggang segala macem lewatnya Ancol, tapi enggak dermaga 12. Dermaga 12 mereka kapal. Oke, siap. Saya ke dermaga 12 Pak ya. Sobat LBJ, inilah dermaga yang ada di Ancol, tempatnya untuk penyeberangan dari para pejabat kita, bupati dan juga lurah-lurah untuk menyeberang ke Pulau Pramuka, Pulau Seribu, dan juga Pulau Panggang, tempatnya Bapak Fakih. Ini dia baru nyandar. Iya Pak. Berarti dibersihin dulu gitu. Iya. Ntar ada jalan lagi. Iya Pak. Iya Pak. Paling area tertentu aja. Touring di sini Pak. Kalau buat kendaraan umum apa buat pemerintah aja nih kalau begini Pak? Bukan Pak. Bupati atau Ini hanya untuk operasi hari kegiatan aja. Oh, giat bupati gitu ya? Iya kayak Sabtu sama hari Kamis. Jadi hanya per wilayah aja Pak ya? siap-siap Pak. Kalau untuk kendaraan yang lain Pak? Ya, Sobat LBJ, jadi update beritanya kali ini saya sedang di dermaga 11 Ancol. Kelihatannya hari ini Lurah Fakih yang kita cari untuk investigasi keberadaannya belum terlihat dan tidak ada yang mengetahui juga apakah sedang ada di pulau atau sedang di mana. Jadi tunggu perkembangannya lebih lanjut tentunya di Lensa Berita Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itu kondisinya. Iya, kita harap kepolisian terutama Polres Jakarta Pusat dapat gercep ya, sehingga Lurah M. Fakih ini dapat ditemukan, diperiksa dan ada jalan keluar lah supaya nggak ada lagi oknum-oknum ya, oknum-oknum aparat pemerintahan yang paling rendah sekalipun untuk bermain korupsi gitu. Amin. Buset, itu jangan sampai dah, ngeri. Lihat aja perkembangannya terus ya. Ya, Mas Andi. Di portal kita di lensaberitajakarta.com. Ya. Dan juga tentu saja di channel YouTube Lensa Berita Jakarta TV karena kita bisa melihat update semuanya, ada berita kriminal di situ semua. Betul. Saya Sandi pamit undur diri. Saya Gio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.